Hello all, how are you today? Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Sehat semua ya? Oke, ketemu lagi dengan saya Mr. Fajar. Nah, kali ini kita akan belajar apa ya? Ayo langsung saja kita mulai. Sebelumnya, saya mau tanya dulu. What did you do yesterday? Nah, kemarin kalian apa saja yang dilakukan? Kemarin loh ya. Ingat-ingat lagi coba. Apa kegiatan yang kalian lakukan kemarin? Misalnya, ada played game, meditated, played guitar, listen to music, kemudian ada juga cook dinner ya. Mungkin di antara kalian ada yang bermain game, bermeditasi, kemudian bermain gitar, mendengarkan musik, ataupun memasak ya. Nah, untuk menyatakan kegiatan-kegiatan masa lampau tersebut, kita menggunakan yang namanya simple past tense ya. Jadi kegiatan-kegiatan lakukan di masa lampau itu menggunakan yang namanya simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada suatu waktu tertentu di masa lampau ya. Jadi ada kejadian yang terjadi pada suatu waktu tertentu di masa lampau ya. Jadi kuncinya itu pada waktu tertentu di masa lampau ya, misalnya kemarin, 2 hari yang lalu, seperti itu. Nah, untuk menyatakannya itu kalian bisa menggunakan yang pertama, yakni kalimat positif ya. Untuk membuat kalimat positif ini, kalian menambahkan subjek, apapun subjeknya, kemudian ditambahkan kata kerja kedua ya. Sekali lagi, subjek ditambah kata kerja kedua. Jelas ya? Nah, misalnya, contohnya ya. Misalnya, my mom bought a new bag yesterday. Nah, di sana ada subjek my mom, kemudian kata kerja keduanya itu ada bought ya. Jadi, ibu saya membeli tas baru kemarin ya. Nah, sebelum kita lanjut, kalian perlu mengetahui yang namanya jenis-jenis kata kerja lampau, karena past tense ini menggunakan kata kerja lampau ya. Kata kerja lampau dalam bahasa Inggris itu ada regular verbs atau kata kerja beraturan. Misalnya ada accept jadi accepted, atau agree menjadi agreed. Jadi di sini polanya jelas atau teratur ya. Bisa ditambahkan ed ataupun ditambahkan d saja ya. Jadi polanya ini gampang diingat. Tinggal ditambahkan d ataupun ed ya. Oke, jelas ya. Kemudian jenis yang kedua itu ada irregular verbs. Nah, ini kata kerja yang tidak beraturan ya. Misalnya ada swim, kalau masa lampau menjadi swam ya. Kemudian teach menjadi taught. Buy yang tadi menjadi bought. Atau mungkin speak menjadi spoke. Ada juga do yang menjadi did. Jadi di sini polanya tidak beraturan ya. Sekali lagi, ini salah satu kunci untuk menguasai bahasa Inggris, yakni menguasai yang namanya perubahan kata kerja ini ya. Jadi harap dipelajari dengan baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana membuat kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif, itu kalian menambahkan subjek, ditambahkan did not, kemudian menggunakan verb one ya. Jadi sekali lagi ada subjek,
kemudian did not, dan verb one. Sekali lagi yang digunakan itu kata kerja pertama ya, karena sudah ada did not yang menyatakan bentuk lampau ya. Jangan sampai terkecoh ya. Contohnya, misalnya, my mom did not buy a new bag yesterday. Jadi di sini ada my mom sebagai subjek, kemudian did not itu diikuti oleh by, kata kerja pertama. Sekali lagi yang digunakan itu by ya, bukan bought seperti di kalimat positif tadi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, untuk membuat kalimat tanya atau interrogative sentence itu polanya dia diawali dengan did, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan kata kerja pertama ya. Kembali yang digunakan kata kerja pertama untuk membuat kalimat tanya ya. Jadi ada did, subjek, dan verb one. Oke? Nah, contohnya seperti apa? Kalau tadi ibu tidak membeli, sekarang bagaimana menanyakan kegiatan yang ibu lakukan kemarin? Misalnya, did mom buy a new bag yesterday? Nah, di sana ada kata did, kemudian subjeknya mom, dan kata kerjanya menggunakan buy ya. Apakah ibu membeli tas baru kemarin ya? Kalau jawabannya ya, yes, she did. Kalau tidak, no, she did not ya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian keterangan apa sih yang biasa digunakan untuk kalimat-kalimat dalam simple past tense ini? Nah, ada pun beberapa keterangan yang digunakan. Misalnya, itu ada last ya. Bisa last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, ataupun last year, tahun lalu ya. Nah, selain itu ada juga yesterday, itu artinya kemarin ya. Jadi itu juga sudah lampau. Kemudian ada ago, bisa 2 days ago, 2 hours ago, 3 months ago misalnya ya. Itu keterangan waktu yang ada di masa lampau. Kemudian ada juga just now, baru saja ya. Itu juga menyatakan kejadian yang sudah lampau ya. Kemudian ada juga this morning, itu artinya tadi pagi, ataupun this afternoon, itu artinya tadi siang ya. Jadi ini adalah beberapa keterangan untuk simple past tense. Nah, saatnya berlatih adik-adik ya. Misalnya number 1 ya ini ya. All students bla 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 to the beach for vacation this morning. Sekali lagi, all students itu subjeknya, bla 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 to the beach for vacation this morning. Ada keterangannya yang lampau ya. Apakah go? Kemudian apakah goes? Atau mungkin went? Coba dipikirkan ya, kira-kira jawabannya yang tepat yang mana ya? Atau mungkin are going? Nah, silakan diperhatikan. Kalau kalian sudah memiliki jawaban yang kalian yakini, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan koreksi bersama-sama. Oke, untuk soal nomor 2. Di sini ada my mom did not bla 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 vegetable yesterday. Ada my mom, ada did not. Kemudian ada yesterday ya. Ada keterangan lampaunya. Kira-kira jawabannya apa sih? Apakah buying?
atau mungkin bought. Kira-kira yang mana ya? Atau mungkin buys? Atau mungkin buy? Oke, silahkan kalian kalau sudah yakin dengan jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah pembahasan kita hari ini tentang simple past tense ya. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan juga share ya. Dan tuliskan kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.